Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran kali ini. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa mau belajar. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kali ini kita akan belajar PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kita masuk dalam tema 6, yaitu tema globalisasi. Globalisasi. Secara sederhana, globalisasi diartikan sebagai suatu proses yang mendunia. Globalisasi menyebabkan hubungan antar bangsa semakin luas. Pada era ini, waktu, ruang, jarak tidak lagi menjadi penghalang. Nah, globalisasi juga terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, terutama di komunikasi. Lalu adanya kemudahan melaksanakan transaksi ekonomi antar negara. Selanjutnya, adanya kemajuan di bidang transportasi sehingga bisa memudahkan pengiriman barang dan jasa antar negara. Dan yang terakhir, kemajuan kerjasama ekonomi internasional sehingga memudahkan terjadinya kesepakatan antar negara. Keberagaman. Pada kali ini kita akan membahas 3 keberagaman ini, yaitu pertama, sosial, budaya, dan ekonomi. Keberagaman ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Kemampuan membeli seseorang ditentukan oleh keadaan ekonominya. Keadaan ekonomi seseorang ditentukan oleh pekerjaan atau usaha yang dijalankan. Jika kamu termasuk dalam keadaan lingkungan keluarga berada, kamu tidak perlu menyombongkan diri. Kamu harus sering membantu atau berbagi dengan orang lain secara ekonomi yang di bawah kamu. Sebaliknya, jika kamu kurang beruntung, kamu tidak perlu merasa minder atau berkecil hati. Kamu harus terus bersemangat belajar agar cita-citamu tercapai. Dengan tercapainya kita, semoga dapat membantu perekonomian keluargamu kelak. Contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Tidak berprasangka buruk kepada orang yang latar belakangan ekonominya berbeda. Tidak mengejek teman yang kurang mampu, tidak mengistimewakan teman yang kaya. Masih dalam contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya, jadi tidak menawar. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini pasar apung ya nak ya. Lanjut, menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Setiap orang tua memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Kondisi di pasar tradisional. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Untuk menghadapi perbedaan kemampuan ekonomi, kita harus terus berusaha dan mengenali potensi diri. Kita kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri.
Masyarakat yang saling menghargai dan membantu akan menjadi modal utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Usaha yang diperlukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Mengembangkan potensi diri untuk menghadapi era globalisasi. Di sini kita akan mencoba untuk ini nih, gimana sih usahanya? Contoh nih, potensi yang dimiliki yaitu berenang. Usahanya apa nih untuk mengembangkan diri? Yaitu dengan berlatih renang dengan rutin dan didampingi pelatih. Lalu potensi lainnya membuat mosaik dan kolase. Usahanya apa? Berlatih menciptakan kreasi mosaik dan kolase dengan giat. Potensi lainnya yaitu menggambar. Wah, banyak nih ya menggambar ya. Usahanya apa sih? Sering menggambar dan belajar berbagai teknik menggambar. Potensi yang lainnya yaitu berhitung. Usaha yang bisa dikembangkan diri yaitu dengan banyak berlatih menghitung. Apabila potensi atau bakat yang kamu dan temanmu miliki disatukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan, kamu akan membentuk suatu tim yang tangguh. Inilah dasar-dasar kesatuan bangsa yang kokoh. Wah, berarti kita harus saling kerjasama nih. Setuju? Semangat? Bisa? Pasti bisa. Indonesia merdeka! Dampak positif globalisasi. Hubungan komunikasi lebih mudah. Itu yang pertama. Saudara, keluarga, atau teman yang berada di luar daerah atau luar negara dapat dengan mudah kita hubungi atau kita datangi. Nah, melalui apa nih? Melalui telepon. Lalu yang kedua, pertukaran informasi antar negara sangat lancar. Ya benar, pertandingan olahraga, kejadian politik, atau peristiwa sosial dan budaya dengan mudah kita dapat saksikan melalui layar televisi. Dengan dukungan perangkat internet, informasi dari berbagai belahan dunia dapat dengan mudah kita terima secara cepat peristiwa yang terjadi saat itu. Nah, lalu dampak berikutnya yaitu harga barang menjadi lebih murah. Globalisasi menjadikan banyak negara berlomba-lomba memproduksi barang yang murah. Sesuai dengan mekanisme pasar, jika barang-barang yang ditawarkan banyak, maka harga-harga akan murah. Meski murah, mutu tetap terjamin. Perlombaan dalam harga dan mutu itu menyebabkan para konsumen bebas memilih. Mereka bebas untuk mendapatkan barang-barang yang murah sekaligus bermutu bagus. Dampak negatif globalisasi ini merupakan pengaruh yang merugikan masyarakat. Yang pertama, jati diri bangsa terkikis. Globalisasi membuat arus informasi antar negara menjadi mudah. Banyak arus informasi yang secara bebas diterima masyarakat. Lambat laun akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Nah, informasi itu akan membuat jati diri masyarakat secara perlahan terkikis. Contoh budaya globalisasi yang harus dihindari yaitu gaya hidup bebas dan pergaulan tanpa batas. Gaya hidup yang bertentangan dengan budaya bangsa dengan mudah ditiru. Pergaulan yang bebas tanpa batas juga merasuki anak-anak muda. Kedua perilaku ini merupakan contoh dampak negatif yang harus dihindari. Dampak negatif yang kedua yaitu industri dalam negeri terancam. Setiap negara berusaha melindungi industri dalam negerinya. Jika tidak dilindungi, industri dalam negeri suatu negara bisa bangkrut. Industri dalam negeri terancam bila produk-produk luar negeri membanjiri pasar suatu negara.
Bagaimanakah nasib para petani jika negara kita melakukan impor seperti buah apel dari Amerika, durian dari Thailand, dan sebagainya dibiarkan masuk secara bebas? Jelas sekali globalisasi dapat menghancurkan industri dalam negeri suatu negara. Apakah kamu merasakan saat memakai baju buatan luar negeri? Jika kamu lebih bangga memakai baju buatan luar negeri, maka kamu sudah terkena dampak negatif globalisasi. Maka dari itu, cintailah produk-produk dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu batas-batas antar negara menjadi tidak jelas. Ya, globalisasi memberikan dampak pada kaburnya batas-batas negara. Hal itu terjadi karena sebuah negara tidak mungkin lagi mengendalikan secara penuh perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modal di negara tersebut. Di negara kita, banyak perusahaan asing. Jika kita tidak berusaha mengendalikan perusahaan-perusahaan itu, maka perusahaan itu akan lari ke negara yang lain. Akibatnya, bangsa kita sendiri yang rugi. Sikap yang diterapkan untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama, memilih informasi yang baik dan berguna dari televisi, radio, surat kabar, dan internet. Yang kedua, menjalankan perintah agama. Yang ketiga, menjunjung jati diri bangsa dengan prestasi di bidang tertentu. Yang keempat, melestarikan kesenian tradisional dengan mempelajari kesenian tersebut. Yang kelima, belajar yang rajin untuk membangun bangsa Indonesia. Yang keenam, membiasakan diri bekerja keras, disiplin, dan menghargai waktu. Yang ketujuh, menolak budaya asing yang bertentangan dengan kepribadian, serta menerima budaya asing bila bermanfaat bagi kemajuan. Yang kedelapan, mencintai produk-produk dalam negeri dan bangga memakai atau mengonsumsinya. Sikap menghadapi globalisasi. Ya, di sini akan kita bahas 4 sikap. Yang pertama, yaitu ada sikap bijaksana. Sikap bijaksana yaitu menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membuka diri terhadap pengaruh globalisasi. Yang kedua, yaitu sikap waspada, yaitu dengan cara mempertahankan jati diri bangsa. Jadi jangan sampai luntur. Yang ketiga, sikap selektif, yaitu memilih yang baik dan membuang yang buruk. Dan yang keempat yaitu sikap mempertahankan nilai-nilai pergaulan sesuai dengan kepribadian bangsa. Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dengan dalam berbagai hal, salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Manfaat menggunakan barang buatan negeri. Yang pertama, memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan perekonomian nasional dan mendukung pertumbuhan produk dalam negeri yang berkualitas. Yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan dalam negeri kepada masyarakat dunia. Ya, tugas pertama di sini kalian akan mengerjakan buku paket 6D globalisasi pada evaluasi 1 halaman 42 nomor 1 sampai 4, evaluasi 2 halaman 86 nomor 1 sampai 4, evaluasi 3 halaman 123 nomor 1 sampai 4, dan yang kedua yaitu mengerjakan pendalaman evaluasi tema 6D halaman 91 sampai 92 nomor 1 sampai dengan 10. Tugas yang kedua yaitu kalian membuat slogan yang menarik untuk mencintai produk Indonesia di kertas berukuran A4
dikumpulkan dalam bentuk foto kepada wali kelas pada hari Senin 19 Oktober 2020, dikumpulkan langsung kepada guru pada saat tatap muka. Waktu akan menyusul. Ya anak-anak, selesai sudah pembelajaran kali ini. Semoga ilmu pembelajaran kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.